Gadis ini baru setelah putus dengan sang pacar kaya, dia menemukan dirinya hamil. Dia melahirkan dan membesarkan anaknya sendirian. Tapi istri pacarnya tidak bisa punya anak. Ibu sang pacar sangat ingin punya cucu laki-laki. Jadi setiap hari dia pergi ke rumah sakit untuk mencari cara agar menantu perempuannya hamil. Tapi kata dokter menantunya tidak bisa hamil. Saat ini nyonya itu bertemu lagi dengan mantan pacar putranya. Di sebelahnya adalah anak kecil berusia 5 tahun yang lucu. Dia sangat mirip dengan putranya di masa kecil. Dia menatap anak itu dengan wajah termenung. Dia segera meminta sekretarisnya untuk mencari tahu latar belakang anak tersebut. Sekretaris bilang anak itu tidak punya ayah. Dan dibesarkan oleh mantan pacar putranya. Sekarang dia semakin yakin pada pikirannya. Jadi keesokan harinya dia membawa mainan-mainan ke taman kanak-kanak. Dia melihat anak ini persis seperti putranya ketika dia masih kecil. Dan terasa sangat familiar. Ternyata selama bertahun-tahun ini, dia sudah punya seorang cucu. Dia tidak menyangka akan diterima kejutan sebesar itu. Kok bisa gitu mirip dengannya? Dia persis seperti Jung Hyun waktu kecil. Dia bertanya pada anak itu tentang ayahnya. Jawabannya ayahnya sudah pergi ke surga. Setiap hari hanya dia dan ibunya tinggal bersama. Mendengar ini nyonya memeluk cucu sulungnya dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir cucunya memiliki kehidupan yang gitu sulit. Dia tidak ingin meninggalkan anak itu. Tetapi untuk memastikan dia tidak salah, dia masih mengambil helai-helai rambut anak itu dan membawanya untuk tes hubungan darah. Tepat setelah itu, hasil tes membuktikan bahwa anak itu berhubungan darah dengan putranya. Setelah mengetahui hal ini dia sangat bersemangat. Segera pergi mencari mantan pacar putranya. Tetapi gadis itu tidak mengakui anak ini adalah anak putranya. Tapi nyonya itu menunjukkan hasil tes padanya. Dan bilang dia tidak bisa membiarkan cucunya hidup begitu keras lagi. Dia ingin mendapatkan kembali hak asuh cucunya. Kamu telah membesarkannya selama ini sendirian. Aku tahu kamu bekerja keras. Istirahat aja. Keluarga kami akan mengambil anak itu dan membesarkannya dengan baik. Apa hak kamu untuk melakukan itu? Anak itu lahir dan besar olehku. Kok bisa kamu lakukan hal itu? Ini seperti lelucon. Ayahnya ingin membawanya pulang. Apa kesalahannya jika gitu? Tentang Yahnya. Kami sudah lama putus. Kamu tidak bisa bertindak gitu sembarangan. Sekarang kamu terlihat tidak sabar. Baiklah, lain kali aku lagi akan datang. Gadis itu mengatakan anaknya dibesarkan dirinya sendiri. Beberapa tahun ini, tidak ada hubungannya apapun dengan ayahnya. Kata sang nyonya satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah ke pengadilan. Gugatan yang menyangkut hak asuh anak harus dilakukan atas hak asuh anak. Oh gitu. Situasi ini sedikit merugikan putra Anda, nyonya. Apa maksudmu? Kenapa kami dirugikan? Wanita itu. Dia benar-benar kalah dari kita secara finansial. Hukumnya seperti itu. Sang ibu melahirkan dan membesarkan anaknya sendiri. Dia belum pernah menerima tunjangan apapun sebelumnya. Pihak lain pasti berpeluang untuk menang. Namun, masih ada pengecualian. Tapi baru pada saat ini, sang menantu yang tidak bisa hamil, ketahui mantan pacar suaminya punya seorang anak. Dia tidak bisa tahan. Segera pergi menemui sang mantan pacar suaminya. Dia melemparkan sejumlah uang pada wajahnya agar dia meninggalkan tempat ini bersama anaknya. Baru sekarang wanita malang itu tahu. Ternyata istri dari sang mantan pacar adalah sahabatnya sebelumnya. Dan langsung menemukan kebenaran tahun itu. Bagaimana bisa kamu melahirkan dan membesarkan anaknya? Bagaimana denganmu? Beraninya kau melakukan ini? Kamu mau tahu kenapa aku menikah dengan Jung Hyun kan? Maksudmu aku mengambil Jung Hyun darimu kan? Kami tidak bisa punya anak jadi ibu mertuaku ingin mengambil anak itu darimu. Tapi aku sama sekali tidak ingin membesarkan anakmu. Jadi jangan biarkannya dibawa pergi. Cepat keluar dari sini. Ke tempat di mana tidak ada bisa menemukanmu.
Jangan muncul di depan keluargaku. Hiduplah dalam damai. Tahukah? Dia tidak mau menerima tawarannya. Katanya dia akan tinggal di sini bersama putranya terlepas dari kejadian tersebut. Dan di sisi ini sang ibu memegang hasil tes dan memberitahu putranya kebenaran itu. Bahwa mantan pacarnya telah melahirkan anak laki-laki yang kini berusia 5 tahun. Katanya pada putranya bahwa mantan pacarnya sudah hamil dan melahirkan seorang anak ketika keduanya putus pada 6 tahun yang lalu. Sebenarnya, kamu punya seorang putra. Apa maksud Bu? Shin-hee melahirkan seorang bayi dan membesarkannya sendiri. Anak itu sangat mirip denganmu. Ia langsung pergi ke taman kanak-kanak dan melihat anak kandungnya dari jauh. Dia sangat bahagia. Setelah putus dengan mantan pacarnya, ia dan istrinya telah menikah selama 6 tahun tanpa memiliki anak. Dia ingin segera membawa pulang anaknya. Jadi dia pergi menemui Shin-hee dan bertanya apakah Shin-hee akan membiarkan dia membesarkan anaknya. Wanita itu berkata dia telah membesarkan putranya selama 6 tahun. Dan dia tidak pernah mau menyerahkan putranya. Sang ibu tidak tahan lagi bahkan sehari. Cucunya tidak dapat terus hidup di sana. Sang ibu mengetahui mantan pacar putranya tidak mau menyerahkan anaknya. Jadi dia suruh orang-orangnya menculik anak itu saat dia bermain di taman. Ketika kembali dan menemukan anaknya hilang, Shin-hee panik mencari anaknya kemana-mana. Di sisi lain, sang nyonya sudah membawa cucunya pulang. Ayo, cucuku ada di sini. Hartaku telah tiba. Nenek saya, aku nenekmu. Kita pernah bertemu sebelumnya. Kapan ibu saya datang? Karena saya ingin makan dengan ibu. Ibu akan segera hadir. Kok bisa ibu gitu? Kenapa ibu membawa anak itu ke sini? Sudah ku bilang, aku akan membawanya pulang. Ini masih belum disetujui oleh seluruh keluarga. Sampai kalian setuju tentang ini, aku sudah lama meninggal. Pak, tolong, mainkan pesannya lagi. Tahukah kamu berapa kali aku memainkannya? Akhirnya ibu anak itu menemukan anaknya di rumah mantan pacarnya. Dan langsung mau bawa pulang anaknya. Sang ibu meminta putranya untuk menjaga anak itu. Tapi ditolak. Ibunya tidak peduli dengan katanya. Jadi dia suruh orang-orangnya yang diam-diam membawa pergi anak itu lagi. Sang ibu menyaksikan anaknya dipaksa masuk ke dalam mobil. Tapi dia tidak bisa mengejar sehingga dia hanya bisa menangis di tempat. Setelah dibawa ke rumah sang nyonya, anak itu juga menangis getir. Anak laki-laki berteriak untuk memanggil ibunya, tidak ada yang bisa menghiburnya. Namun nenek anak itu tetap memberitahunya bahwa nanti dia akan tinggal di sini. Jangan cari ibu lagi. Aku ingin mencari ibu. Kamu ingin mencari ibumu? Biar Nek pikir. Ini mainan kesukaanmu, ambillah. Nggak mau. Aku ingin mencari ibu. Kok bisa Bu membawa anak itu ke sini? Dia menolak menyerahkannya kepadaku. Apalagi yang akan aku lakukan? Shin-hee tiba di pintu rumahnya. Tidak peduli bagaimana dia mengetuk pintu, orang di dalam rumah tidak akan membuka pintu. Abaikan ibu anak itu yang berteriak di luar. Nek, biarkan aku kembali ke ibuku. Pak, aku ingin mencari ibuku. Ketika anggota-anggota keluarga dari sang ibu anak mengetahui anak itu diculik, mereka mendobrak masuk ke rumah nyonya itu untuk mengambilnya kembali. Pernahkah kalian melakukan sesuatu untuk dia sebelumnya, tapi berani ambilnya pergi? Jangan pikir uang kalian dapat bisa selesaikan segala hal. Tolong tenang. Sekarang apa yang kamu katakan tidak berguna. Cepat bawanya keluar. Di mana dia? Kok kalian berdua gitu kasar? Tiba-tiba datang ke rumahku untuk mengganggu. Mengganggu? Jika kami pengganggu maka kamu perampok yang terang-terangan. Siang hari tapi berani merampok anak itu di depan ibunya. Tolong tenang kembali. Kamu juga? Kok bisa kamu lakukan hal itu?
Kamu masih manusia, kan? Yang pernah jatuh cinta dengan putriku. Kamu tidak hanya meninggalkannya, tapi sekarang juga merampok anaknya. Jika ibumu orang tidak biasa, sebagai seorang putra, kamu seharusnya menghentikannya. Keluarkan anaknya sebelum aku menghancurkan seluruh rumah ini. Dia baru saja tertidur. Berhenti berisik. Kalau kamu terus seperti itu, aku akan memanggil polisi. Astaga, apa maksudmu? Benar-benar orang-orang bermuka tebal. Baiklah, cepatlah panggilnya. Tunggu, itu kamu? Apakah kamu yang mencuri kekasih putriku? Ayo terlihat seperti seekor rubah. Memiliki wajah yang menarik bagi pria. Sang mantan pacar melahirkan anak dan membesarkan anaknya sendirian selama 6 tahun. Atas dasar apa mereka berani mengambil anak itu? Kedua belah pihak mulai saling mencabik-cabik di dalam rumah itu. Saat ini, ayah Jung Hyun sudah kembali. Tapi dia tidak tahu fakta bahwa putranya sudah punya anak. Baiklah, bagian pertamanya segini saja. Sampai jumpa.